bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Lalu menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dia memiliki rancangan atas hidup manusia, ciptaan yang dia buat segambar dengan rupanya. Tuhan terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Janjinya bersinar atas orang yang benar, tiap segala yang bernafas memuji namanya. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Oh, into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold
my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am, with all I am. Whoa. With you wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Yeah. Everything I need is in you. Everything I need. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I need, the reason that I see. Oh, you're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am, oh, because Christ is enough for me. Halo teman-teman semuanya yang sudah pulang hari ini, gimana kabarnya? Saya harapkan semua baik-baik saja ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami hari ini. Kami boleh beribadah lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Firly yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Biar Kau urapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan bisa menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Kita kembali lagi beribadah. Hari ini kita masih di bulan Juli. Masih bulan Juli, The Jealous God and His Anointed Leader. Kita udah belajar dari minggu pertama, minggu kedua, sekarang minggu ketiga kita belajar lagi. Ada satu hal sederhana yang banyak orang suka melupakan hal ini. Karena terlalu sederhana. Karena terlalu kayak simple. Jadi orang kayak nggak usah. Orang sekarang kan maunya kan yang wah. Orang maunya yang semua yang viral, semua yang keren, semua yang bagus-bagus. Mereka mau semua itu. Tapi ada hal mendasar yang justru banyak anak-anak Tuhan lupakan sekarang ini. Mungkin dia nggak melupakan, tapi dia hanya melakukan itu hanya sama orang-orang tertentu aja. Dia melakukan hal ini sama orang-orang yang menurut dia, kalau gue melakukan ini ke dia, gue bakal dapat apa nih? Gue bakal dikasih apa nih? Gue bakal bagaimana nih? Orang melakukan hal sederhana ini hanya untuk hal tersebut. Sehingga orang-orang yang harusnya yang paling mendapatkan hal ini malah tidak dapat. Yang berakibat orang ini akan menghilang dari hidup kita karena kita tidak pernah melakukan hal itu.
sebuah hal yang harus kita lakukan sebagai dasar, malahan sebagai hal yang paling mula-mula harus kita lakukan, apalagi ketika kita sudah belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menjadi pengikutnya Tuhan Yesus, yaitu sebuah kalimat atau sebuah tindakan yang ditujukan pada orang lain, dan kita memperkatakan satu kalimat ini, 3 kata sederhana, 3 kata mendasar. Dan itu akan menjadi judul khotbah saya hari ini. Judul khotbahnya adalah How are you? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar kalian semua, teman-teman? Kabar kalian harusnya, karena saya belum bisa dengar kabar kalian, ya saya berdoa supaya semoga baik-baik aja. Kalau kalian ada yang menonton video ini, tidak sendirian, tapi ada orang lain, coba katakan kepada sebelah kanan kiri kalian, atau siapapun yang ada dekat kalian yang nonton bareng-bareng video ini, katakan sama-sama, how are you? Gimana kabar kamu? Ada orang-orang tertentu, kalangan-kalangan tertentu yang dimana mereka tuh keseringan ikut kelas-kelas motivasi. Di kelas motivasi itu nggak boleh kalian memberikan kabar yang aduh lagi lesu nih, lagi lemah nih. Nggak bisa. Di kelas motivasi kalian akan dididik untuk apapun salamnya, kapanpun diberikan salamnya, itu harus dijawab dengan luar biasa, keren, yes, harus pokoknya. Nggak boleh dijawab kayak ah ya ini lagi ada masalah nih. Nggak bisa, nggak boleh di kelas motivasi. Dan orang-orang yang sering mengikuti kelas motivasi ini membawa kebiasaan ini ke dunia gereja. Makanya dulu saya pernah sekali ditanya, "Hai Firdi, kabar kamu gimana?" Nah kebetulan kabar saya waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Saya sedang ada masalah waktu itu. Ini cerita beberapa tahun yang lalu. Saya kasih tahu aja, "Hai Firdi, gimana kabar kamu?" "Ya saya lagi ada masalah nih, lagi ada gini yang sedang saya lakukan. Ya semoga nanti kelar lah." Terus saya ditegur. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus pasti tolong saya. Katakan dengan percaya, Tuhan itu besar dan pasti akan menguatkan saya. Gitu. Ya saya bingung kan. Kan lu tanya kabar gue kasih tahu kabar gue nggak baik-baik aja. Kenapa harus dipaksa bilang baik-baik aja? Gitu. Apakah dengan kita berkata, iya gue lagi ada masalah. Apakah kalau kita ngomong kayak gitu, tiba-tiba kuasa Tuhan langsung lenyap dari hidup kita? Kan nggak begitu. Tidak begitu kan. Tuhan Yesus saja di sana bilang, sempat-sempatnya bilang, aku haus. Masa orang-orang di bawah bilang, Yesus nggak boleh ngomong kayak gitu, punya iman dong. Kan nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu dong. Bartimeus yang teriak-teriak di Yeriko ketika Tuhan Yesus lewat. Yesus nanya kan, kamu mau apa daripadaku? Mau sembuh Tuhan gitu. Masa Yesus tegur dia, bilang, nggak boleh ngomong kayak gitu. Katakan, gue pasti bisa melihat. Nggak mungkin gitu. Nggak begitulah. Justru malah bahaya ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Terus kita memaksa diri untuk bilang, iya, gue lagi baik-baik aja, gue lagi luar biasa, puji Tuhan, ada berkat aja, ada aja pertolongan Tuhan. Akhirnya orang yang mendengar kabar kita itu, ya nggak tahu. Kalau ternyata keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Ternyata keadaan kita sedang butuh ditolong. Orang jadi nggak tahu, akhirnya orang nggak nolong kita. Sampai akhirnya kita jadi terpuruk, jadi hancur, jadi rusak, jadi down. Tanpa ada satu orang pun yang mau mengerti keadaan kita. Gara-gara apa? Gara-gara sulit untuk mengaku kalau keadaan kita tidak baik-baik saja. Apa yang salah dengan mengaku tidak baik-baik saja? Apa yang salah? Beberapa bulan lalu saya kena dan didiagnosis kalau kena positif COVID. Ya saya kasih tahu ke semua member saya. Buat apa? Buat didukung doa. Tolong, masalah terbesar dari isoman karena virus corona adalah stres. Dan saya orang yang lebih ke arah sosial. Senang ketemu orang. Tiba-tiba harus mengurung diri di dalam satu kamar yang cuma berapa meter kali berapa meter. Nggak bisa ketemu istri saya. Nggak bisa lihat teman-teman saya karena nggak boleh. Akhirnya saya memberitahu semua teman-teman di gereja dan mereka akan mensupport hidup saya dengan cara setiap hari tanpa absen mereka nanyain kabar saya pakai video call. Akhirnya saya bisa melihat mereka, bisa ngomong sama mereka sampai masa karantina itu atau isoman itu selesai dan saya dinyatakan sembuh. Itu fungsinya kenapa kita harus berani mengaku kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Saya setuju dengan pendapat orang dunia. Saya
agak bingung cari bahasanya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya setuju dengan satu kalimat yang di dunia ini pernah dikumandangkan, yaitu it's okay to not be okay. Nggak apa-apa kalau kamu sedang tidak apa-apa. Kadangkala kita ngerasa gitu, hidup kita tak baik-baik saja, gitu. Ya kan? Pelukmu untuk pelikku gitu. Ya itu banyak orang yang tahu gitu loh. Banyak orang yang tahu. Nggak apa-apa kok kalau lu lagi ada masalah, nggak apa-apa. Justru akan jadi apa-apa kalau kita sok kuat, padahal kita lagi nggak kuat gitu. Tapi ada orang yang sebenarnya kuat tapi sengaja lemah-lemahin gitu biar dibantu melulu, dasar gitu ya, pemalas itu dia. Tapi nggak begitu. Nggak apa-apa untuk tidak apa-apa, nggak apa-apa kok. Alkitabiah manusiawi, manusia gerejawi, manusia duniawi. Ya pokoknya manusia doyan makan sawi, ya itu manusiawi. Biasa aja. Siapa kita sampai hidup kita nggak pernah ada masalah? Bahkan Tuhan kita aja waktu turun ke dunia ada aja masalahnya. So, kenapa kalau kita sedang tidak baik-baik aja? Justru disinilah posisi kita untuk melihat sekeliling kita, melihat orang yang kita kenal, lalu kita tanya sama dia, how are you? Kita melihat firman Tuhan di Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 42. Kita akan melihat ada kuasa ketika kita memberi salam. Memberi salam. Ada kuasa ketika kita memberi salam. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 42. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, kemudian berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ketika Maria ibu Yesus, baru dikasih tahu kalau dia akan mengandung anak dari Roh Kudus, dia samperin saudaranya, namanya Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis. Baru kasih salam, shalom gitu kan, orang Israel ya. Shalom, itu anak yang dirahim melonjak. Girang banget, wah gue ketemu dengan ibu Tuhan gue, dan Tuhan gue ada di dalam perut ibu itu. Ada kuasa, makanya kenapa di gereja kita selalu harus kasih salam gitu ya. Di gereja, shalom gitu ya. Atau kalau mau dilengkap-lengkapin, ada orang yang selalu menyebutnya dengan shalom aleichem, ya, lebih timur tengah gitu ya. Atau mau lebih lengkap lagi, shalom aleichem, beshem Yeshua Hamashiach. Wah lo artinya apa? Artinya damai kiranya menyertaimu di dalam nama Yesus Sang Mesias. Shalom aleichem, beshem Yeshua Hamashiach. Sebuah kalimat sederhana tapi powerful banget. Ketika kita kasih salam, ya kita nggak perlu, kita mungkin nggak sampai gitu ya. Mungkin kalian yang punya teman deket gitu ya, yang asik gitu, yang gaul gitu ya. Terus tiba-tiba ditelepon, shalom aleichem, ya aneh gitu ya, aneh gitu ya. Ya bukan berarti kata shalom aleichem itu jadi kayak nggak usah pakai, bukan. Kita nggak perlu gini. Kita menjadi anak Tuhan untuk tampil berbeda seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita lewat pembacaan firman Tuhan. Kita memang dipanggil Tuhan untuk menjadi berbeda dengan anak-anak dunia ini. Tapi menjadi berbeda bukan berarti menjadi aneh. Bayangin kalau misalnya kita terlalu gerejawi, katakan. Ada orang bilang, selamat siang Pak. Apa itu selamat siang? Selamat siang. Saya nggak terima selamat siang. Lo terus apa Pak? Bilang shalom aleichem. Ya bingung. Sedangkan orang itu bukan orang Kristen misalnya. Ya bingung, jadi aneh. Ini Bapak aneh banget gitu. Atau Ibu aneh banget gitu ya. Kalau kaget mah biasa aja gitu ya. Gitu ya. Ada yang kaget, darah Yesus ya. Ada yang kayak gitu ya. Dulu istri saya kalau kaget bilang, kodok gitu. Nggak pernah ya. Nggak pernah, istri saya nggak pernah latah kayak gitu. Kaget iya. Enggak. Ada orang yang karena gengsinya, mereka tuh kayak enggan untuk memberitahukan kabarnya terlebih dahulu. Mereka kayak pelit ngasih informasi tentang keadaan mereka. Sehingga
mereka tuh nggak pernah kayak ngasih tahu, gue lagi ada masalah nih, mereka gengsi untuk ngomong kayak gitu. Sehingga orang-orang seperti ini suka memberi kode-kode rahasia supaya keadaan mereka ditanyakan. Ada orang-orang seperti itu kan, ngasih kode-kode tertentu gitu kan, ngasih kata-kata sandi yang harus kita rangkai dengan menyusun algoritmanya, ada kode dari sandi Morse, ada bahasa pemrograman yang aneh-aneh supaya kita, jangan-jangan dia lagi ada ini, terus ditanyain, lu lagi gini-gini nih ya. Ada ya orang kayak gitu. Tapi jangan salahkan mereka juga. Mereka yang punya kelakuan seperti itu karena memang karakternya sudah terbentuk seperti itu sejak dulu. Justru kalau misalnya orang ini adalah rekan sepelayanan kita atau teman kita, kita kalau memang sadar ada yang salah dengan dia, ya tanyalah keadaan dia. Kenapa mesti kayak, enggak, lu kalau emang lagi butuh bantuan ngomong deh. Nggak perlu gitu juga. Ya kan, nggak perlu menyusahkan sebuah keadaan yang sudah ruwet menjadi bertambah semakin ruwet. Gitu. Ada satu hal, ya tidak satu hal juga ya. Ada hal yang sangat dibutuhkan, yang sangat diperlukan dalam hidup kita untuk menjadi pribadi yang baik atau menjadi yang lebih baik lagi. Kita membutuhkan satu hal atau satu jenis perasaan yang dinamakan pertama, empati. Empati itu adalah satu perasaan di mana seseorang benar-benar tahu perasaan dari suatu kejadian karena dia pernah berada dalam posisi itu. Itu empati. Misalnya ada orang yang datang kepada saya gitu. Kok gue mau curhat? Misalkan dia cerita, bapak gue tadi mukulin gue. Gue berbuat apa aja selalu disalahin. Gue udah berusaha kasih yang terbaik, tetap aja disalahin. Nilai gue jelek dimarahin, nilai gue bagus di masa bodohin, gue harus gimana? Nah, kalau ada orang datang itu kepada saya akan punya empati kepada dia. Karena saya pernah berada di posisi itu. Jadi saya ngerti perasaannya dia, jadi saya jadi orang yang nggak bisa kayak sok tahu memberi solusi kepada dia. Karena saya pernah berada dalam posisi seperti itu. Lain cerita kalau ada orang yang datang kepada saya, kok gue bingung nih kok, gue ngobat lagi kok, gue pakai narkoba lagi. Nah, saya bingung, saya karena nggak pernah pakai narkoba. Saya nggak tahu rasanya, saya nggak tahu alasannya kenapa orang bisa sampai terjerumus memakai narkoba. Saya nggak bisa ngerti. Saya nggak menyalahkan mereka, tapi saya nggak bisa ngerti kenapa. Karena saya nggak pernah masuk ke area itu. Tapi saya tahu ada teman-teman saya yang pernah masuk ke area itu. Dan saya kalau mau membantu orang ini, saya akan membawa teman saya ini supaya didengerin. Jadi orang ini yang sudah bertobat ini, yang dulu pernah make, bisa ngasih solusi, bisa ngasih saran apa yang harus dia lakukan. Solusi apa yang tepat ketimbang ke saya. Karena ada perbedaan masa lalu. Itu empati. Jadi satu perasaan yang kita bisa ngerti karena kita pernah berada di posisi seperti itu. Lalu selain empati, ada satu hal lagi yang kita kenal, kita tahu ini, yaitu namanya simpati. Dari Telkomsel gitu. Ya bukan, simpati. Simpati itu menggambarkan perasaan belas kasih dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Nggak perlu sampai ngalamin sesuatu yang buruk di masa lalu untuk memiliki simpati dalam diri kita. Nggak perlu. Seperti misalnya gini. Narkoba tadi gitu. Ada orang yang pengen lepas dari narkoba. Tapi nggak pernah bisa. Dia selalu kembali lagi. Nah, saya nggak pernah terikat dengan narkoba, saya nggak pernah menyentuh hal-hal itu. Tapi saya punya simpati terhadap dia. Ini orang pengen berubah, tapi kayak sulit banget. Mungkin lingkungannya yang membuat dia balik lagi ke dosa seperti itu. Akhirnya saya punya simpati. Oke, saya tawarkan satu solusi. Yuk, pergi ke satu tempat rehabilitasi. Udah nggak apa-apa, nanti kita akan kumpulin dana supaya kamu bisa direhabilitasi di sana. Nah, itu bentuk dari simpati saya. Saya nggak pernah ngalamin itu. Tapi saya punya perasaan belas kasih kepada dia supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu simpati.
Nah, yang ketiga, ada hal yang kita nggak boleh punya ini. Harusnya kita nggak boleh punya. Namanya antipati atau prati rasa. Antipati adalah rasa tidak suka untuk sesuatu atau seseorang. Kebalikan dari simpati. Kalau simpati itu ada orang datang cerita tentang masalah dia dengerin, oh gitu, aduh kok bisa sih, kok gini sih, kok gitu sih, kok bisa terjadi, gimana gitu. Nah itu simpati. Tapi kalau antipati, ada orang datang cerita kepada kita, gue lagi begini-gini, udah, lu mah emang gitu orangnya, lu lagi ada bikin dosa kali, lu abis bikin jahat kali, lu kena karma kali, lu abis lagi menuai semua kejahatan lu masalah. Dia nggak merasa bodoh gitu, dia ngalamin apa, dia nggak peduli, dia antipati sama orang ini, dia nggak mau denger yang jelek-jelek, dia cuma mau denger kayak, ada prospek nih, ayo apa, nah, gitu. Ini orang munafik seperti ini, antipati, itu kita nggak boleh punya. Kita tahu tentang hukum yang terutama, yang kedua yang dibilang adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Orang yang antipati udah pasti melanggar perintah ini. Sudah pasti, karena dia nggak akan mengasihi sesamanya. Dia hanya mengasihi siapa yang bisa memberikan keuntungan buat dia. Dia nggak mau direpotin dengan cerita-cerita semacam itu, cerita-cerita jelek, cerita-cerita negatif, dia nggak mau. Dia antipati dengan itu. Dia maunya semua yang menguntungkan dia. Jadi orang yang antipati sudah pasti melanggar firman Tuhan ini. Pernah nggak kalian ketemu dengan orang yang kayak nggak punya perasaan apa-apa, atau kayak masa bodoh deh, masa bodohnya tuh berlebihan gitu. Dia kayak nggak mau tahu, ya bodoh. Pokoknya yang penting gue nggak kenapa-napa, yang penting gue baik-baik aja. Selebihnya ya bodoh amat. Saya dulu waktu masih dulu sekali, saya punya satu orang menjadi ketua youth di gereja saya. Dia punya penampilan yang gagah gitu kan. Dia punya penampilan yang wah gila, ini pemimpin banget nih. Oh, kalau ngomong aja orang dengerin dia gitu, karena suaranya cukup berkarisma, punya power gitu. Satu hari ketika saya melayani di mana dia beribadah juga, karena waktu itu gereja di mana saya pelayanan ada gereja yang suka menjadwal pemusik muter-muter gitu loh. Jadi satu kali saya pelayanan di mana dia pun melayani di sana sebagai pengurus, sedangkan saya bermain musik. Nah, ketika selesai ibadah, saya mau ke parkiran motor, ternyata kunci motor saya hilang. Bukannya hilang sebenarnya, saya lupa. Ketika waktu sampai ke parkiran, saya lupa menarik kunci motor saya. Akhirnya selama pelayanan, kunci motor saya ada di motor. Nah, ketika pulang, saya cari-cari kunci motor saya, dan saya ke motor saya, kuncinya nggak ada. Lalu dia nanya, ada apa? Ini kunci motor gue hilang nih, aduh gimana ya, kacanya apa aja? Dia cuma menjawab gini, oh gitu. Udah coba tanya satpam? Udah coba tanya, oh udah tapi nggak ada yang tahu tuh, aduh gimana nih? Dia cuma, oh iya. Oke, gue masuk dulu ya. Ketua yuk. Dia nggak bina saya. Tapi seperti itu perlakuan dia ketika ngelihat ada orang yang dia bina sedang kesusahan. Tapi kalau khotbah, wah luar biasa. Dia pernah ngajarin, kita ini army of God. Nilai-nilai army of God. Ada no excuse, no regret, no ra gitu ya. Atau apa, banyak no-no-no-nya gitu. Banyak no gitu. Bagus yang diajarin. Tapi nggak ada kepedulian ketika saya secara khusus sedang mengalami kesusahan. Akibatnya, saya hilang respect terhadap dia. Kenapa? Karena saya tipikal orang yang realistis. Kalau ditaruh pada 12 rasul, saya mungkin adalah Rasul Thomas. Realistis. Nggak mungkin Yesus hidup lagi, nggak mungkin. Kalau nggak lihat nih, kalau gue nggak lihat langsung orangnya di sini, terus gue lihat lubang di tangannya, terus gue cocokin, gak bakalan gue percaya. Nah mungkin saya seperti itu, mungkin. Tapi sama Yesus saya gak berani. Tapi sama orang lain saya berani. Saya realistis gitu. Lu khotbah di gereja bagus, tapi kelakuan lu gak seperti yang lu khotbahin. Pernah juga kejadian, ada orang yang ngaku-ngaku gitu. Fir, lu tuh gue anggap kayak adik gue sendiri. Wah, kesannya seperti saya ke
kekurangan kakak gitu ya. Lu tuh udah kayak adik gua sendiri gitu. Lu tuh jangan gitu, lu tuh bla 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 gitu. Akhirnya satu hari karena saya udah mumet ya digituin terus. Saya bilang sama dia gini. Oh ya, lu nganggap gua adik gua. Lu nganggap gua adik lu. Rumah gua di mana? Dia nggak tahu. Orang tua gua siapa namanya? Dia nggak tahu. Lalu bulan lalu ketika gue lagi sakit demam sampai beberapa hari dan gak bisa turun ranjang. Lu nanya kabar gue? Enggak juga. Lalu kakak macam apa kamu ini? Ya sudah. End of story. Saya hilang respect sama dia dan dia gak suka karena saya gituin. Tapi ya sudah. Dia yang bilang kalau saya ini sudah seperti adiknya sendiri. Pernah gak kalian ketemu dengan orang yang hobi ngejek orang? Ngehina orang, ngejelek-jelekin orang, tapi diejek balik dia nggak terima. Saya pernah ketemu, ada beberapa orang seperti itu. Wah kalau ngeledekin orang luar biasa, tapi diledek balik. Apa lu ngomong kayak gitu? Lu juga ngeledekin gue, tapi gue nggak separah lu. Ya kayak gitu, padahal dia yang mulai. Ada orang seperti ini, orang-orang yang nggak punya orang-orang yang antipati. Dia nggak punya rasa simpati, nggak punya rasa empati yang bagus, tapi maunya perhatiin tapi nggak mau perhatiin orang lain. Nah itu orang-orang seperti itu, makanya kenapa banyak orang, kalau orang semacam ini ditempatkan menjadi seorang pemimpin, siapa yang mau respect kepada orang-orang semacam ini? Coba cek teman-teman kalian, cek saudara-saudara kalian, cek pemimpin gereja kalian, teman-teman pengurus semualah yang selalu membangga-banggakan hidup mereka sebagai pelayan Tuhan atau ya orang-orang Kristen gitu. Pernah nggak mereka sekali aja, tanpa ada kejadian tertentu, tanpa ada peristiwa yang menimpa kita, peristiwa yang buruk menimpa kita, lalu mereka menghubungi kita dengan tulus, hanya untuk bertanya, how are you? Gimana keadaan kamu? Kabar kamu gimana? Habis itu dia bilang, gue mau ngikut asuransi nih. Lu mau nggak nih join sama asuransi atau join MLM? Ya kan ada temen nih nggak pernah ketemu gitu, udah lama nggak ketemu. Pas ngotot, gimana kabarnya? Udah lama nggak ketemu nih, yuk ketemuan. Pas ketemu ditawarin asuransi, kartu kredit, MLM, bisnis apa, ini itu, ya nggak tulus gitu ya. Ada udang di balik tepung dan bumbu-bumbu. Saya punya mentor saya. Sampai hari ini masih menjadi mentor, hanya saja karena pandemi ya jadi agak jarang sekali bertemu. Namanya Paulus. Beliau juga yang memberkati pernikahan saya dan istri saya. Dia pernah sekali waktu dia menghubungi saya. Saya bingung, loh tumben amat dia ngehubungin. Ada apa nih? Biasanya tuh kalau ada urusan pelayanan aja gitu, syuting video, main musik atau ada ibadah mendadak gitu. Tiba-tiba dia ngehubungin saya malam-malam itu jam 8 malam atau setengah 9 ya, nggak mungkin ada ibadah kan mendadak jam segitu. Dia telepon, saya angkat, halo kok, kenapa kok? Oh nggak apa-apa, gue tiba-tiba ingat sama lu ada apa ya? Ada kenapa-napa nggak? Loh nggak ada, saya lagi asik nonton YouTube waktu itu. Dia nelpon terus nanya karena teringat saja, teringat akhirnya jadi ngobrol panjang lebar, ya udah, habis itu tutup. Dia menghubungi saya hanya karena dia ingat saya secara tiba-tiba. Makanya sampai hari ini saya masih respect sama dia. Hanya karena teringat. Apakah kalian pernah berpikir secara random gitu? Coba ingat-ingat orang yang dekat sama kalian. Bukan cuma dekat hubungannya, enggak. Tapi memang ada di dekat kalian. Mungkin setiap ibadah selalu ketemu sama mereka. Setiap ada postingan di sosial media, selalu kalian komen dan sebagainya. Tapi pernah nggak kalian secara langsung, japri gitu ya, menghubungi mereka hanya untuk nanya, hey, how are you? Gitu. Hey, gimana kabar lo? Udah, nggak pakai embel-embel yang lain, nggak nawarin produk ini, produk enggak. Bener-bener cuma mau tahu keadaan dia gimana. Pernah nggak? Saya kasih waktu untuk berpikir nih. Kalau pernah, puji Tuhan. Kalau nggak pernah, bertobatlah.
Gue melakukan hal itu sampai hari ini. Gue coba ingat, udah lama nih si ini, coba nanya dia lagi gimana kabarnya, nanya. Udah dari berawal dari nanya, gimana kabar lu? Bisa nyambung kemana-mana, ke pelayanan, rumah, pekerjaan, ntar masa lalu. Wah udah jadi panjang banget chatnya. Ada nggak yang dulu gue sering nanyain kabarnya? Ya sama kayak rutin gitu nanya gitu. Tapi sekarang gue udah nggak pernah lagi nanyain kabar dia. Ada. Kok bisa? Ya karena saya orangnya realistis. Jadi ada orang-orang yang dimana saya hubungi, terus dia responnya kayak memandang rendah gua gitu loh. Kayak apaan sih ini orang nanya-nanya gitu. Atau menjawab sesuka hati dia gitu. Nanyanya jam 7 malam, balasnya jam 7:10 keesokan harinya gitu. Itu pun jawabnya cuma Y atau enggak G gitu. Atau haha. Udah kayak kita tidak dipersilahkan untuk bertanya pada hidup dia gitu. Di sana baru gue melihat, ternyata dia nggak membutuhkan care dari gue. Berarti dia baik-baik aja. Ya udah, akhirnya gue nggak nanyakan lagi kabar dia sampai hari ini. So, karena dia nggak membutuhkan care dari gue bisa membagikan care gue kepada orang yang lain lagi. Lagi pula Alkitab udah bilang gini, kalau ada satu tempat di mana shalom kita itu ditolak, kebaskan debu dari kaki kita. Jadi ketika kita menunjukkan care kita sama orang, tapi ditolak care kita, ya sudah, kebaskan debu dari kaki kita, dari orang itu. Berarti kita sudah pernah care, hanya saja ditolak. Jadi kita bisa beralih kepada orang lain lagi. Gue mencoba kebiasaan ini udah sejak lama gitu dengan segala keterbatasan gue. Kalau zaman dulu terbatas pulsa, terbatas kuota zaman dulu ya. Sekarang ya mirip-mirip lah ya, terbatas waktu. Tapi at least gue melakukan apa yang sudah firman Tuhan katakan. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Gue seneng kalau ada orang yang nanya kabar gue dengan tulus ya, bukan karena ada maunya gitu ya. Gue seneng. Karena itu gue pun melakukan hal yang sama kepada orang lain. Tapi kalau kasihmu ditolak, ya kebaskan debu dari kaki. Simple, nggak perlu dibawa pikiran, tuh orang sombong, apa tuh orang. Nggak usah. Kalau ditolak ya sudah. Jangan gini loh, belum juga dicoba ya, udah bilang percuma deh. Dia mah gitu. Susah dah. Jangan gua dah gitu. Belum juga nyoba, udah nyerah gitu. Saya akan kasih tahu satu cerita di mana ini sudah menjadi penyesalan saya seumur hidup. Sampai nanti penyesalan ini akan selalu saya bawa. Saya punya seorang teman baik, cukup baik, tapi istrinya punya penyakit yaitu gagal ginjal. Dua-duanya ginjalnya sudah rusak. Akhirnya dia selalu rutin untuk cuci darah, seminggu sekali cuci darah. Dan kita tahu cuci darah itu nggak murah. Suatu hari, beberapa tahun lalu saya kepikiran gitu. Aduh gue pengen banget nih ketemu istrinya. Terus gue pengen berdoa buat dia gitu. Hanya saja waktu itu nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena kesibukan atau apalah. Atau alasan-alasan yang saya buat atau saya ngentengin gitu. Akhirnya nggak pernah terjadi, nggak pernah terrealisasi. Sampai satu hari setelah mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu, saya mendapat kabar kalau istrinya meninggal. Saya belum sempat mendoakan dia ketika dia masih sehat, masih bisa beraktivitas walaupun masih cuci darah. Tapi justru dia keburu meninggal. Kenapa? Karena saya menunda apa yang ditaruh dalam hati saya untuk mendoakan dia. Akhirnya semuanya itu terlambat. Akhirnya saya tulis di sosial media saya bilang ini akan menjadi penyesalan gue seumur hidup dan gue harus tanggung ini seumur hidup karena sudah ditaruh dalam hati gue untuk mendoakan orang ini. Nggak tahu bakal sembuh apa enggak, tapi gue nggak tahu efeknya apa ketika gue datang gue mendoakan dia. Gue nggak tahu efeknya dan gue belum tahu efeknya dia keburu meninggal karena gue menunda hal itu dan itu akhirnya menjadi penyesalan gue sampai hari ini.
Jangan sampai kelakuan kita sekarang membawa kita pada penyesalan tanpa ujung. Seperti yang gue alami. Sampai hari ini penyesalan ini selalu ngebayang-bayangin gue. Makanya sekarang ketika gue teringat seseorang, gue langsung hubungin. Kadang-kadang gue keteringat sama seseorang yang baru juga kenal gitu. Gue hubungin gitu. Hanya untuk nanya doang. Ngobrol-ngobrol doang. Mengikut Tuhan itu adalah mengenai tentang seberapa kita taat dengan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan sampai kita terlalu mengasihi Tuhan, kita melupakan sesama. Atau sebaliknya, kita terlalu mengasihi sesama sampai kita melupakan Tuhan. Kok bisa? Bisa. Ada orang yang terlalu mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan itu kan buat Tuhan. Sampai melupakan orang yang sedang dia minta bantuan tolong ini. Sampai kesusahan. Banyak sekali orang sedang membuat banyak acara di gereja, lalu kita butuh fotografer nih, kita butuh videografer nih. Ketika ditanya harganya berapa, sekian misalnya, langsung gereja nggak ada budget. Udah tolonglah, ini kan buat Tuhan. Atau minta make up gitu kan. Berapa budgetnya per kepala sekian, mahal banget, nggak bisa murah ya, nggak bisa lebih murah. Ini kan buat Tuhan. Orang yang selalu mengatasnamakan Tuhan ini nggak pernah memikirkan apa perasaan mereka yang harganya terpaksa mereka harus kecilkan sampai mereka kayak nggak punya untung. Dan mereka sendiri pun nggak berani naikin karena mereka menghormati katanya buat Tuhan. Coba kita berpikir dengan realistis. Katanya Tuhan kaya, tapi kok nawar? Tuhan nggak pernah nawar. Orang-orang yang mengaku anak Tuhan ini yang selalu nawar. Nyusahin banyak orang. Nyusahin banyak pihak. Kadang-kadang bukan saja sesama orang Kristen yang disusahkan. Kadang-kadang saya pernah lihat ada orang yang bukan Kristen pun disusahkan. Bayarannya dilama-lamain, ditelat-telatin. Bahkan kadang sampai orang ini kayak merelakan. Udahlah nggak usah bayar lah. Nanti Tuhan yang bales. Sampai ada yang seperti itu. Atau sebaliknya. Terlalu mengasihi sesama. Sampai melupakan Tuhan. Berapa banyak gereja yang harusnya ibadah mulai jam 9. Akhirnya ditunda-tunda sampai setengah 10. Kenapa? Nunggu jemaat hadir dulu. Nunggu jemaat rame dulu. Kan ibadah jam 9. Tuhan taunya jam 9. Tapi Tuhan disuruh nunggu. Nunggu siapa? Nunggu jemaat. Sepertinya jemaat di sana lebih mulia daripada Tuhan. Yang melakukan ini semua sama-sama katakan tobat. Baik mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama, keduanya tuh harus balance. Harus seimbang. Untuk hari ini kita belajar untuk mengasihi sesama dulu. Dimulai dari orang yang dekat sama kita, yang ada di dekat kita, yang rumahnya mungkin gak jauh, sesama member gereja. Dimulai dari satu langkah sederhana. Ambil handphone kalian, lihat daftar nama di kontak kalian. Hubungi mereka melalui WhatsApp, atau Telegram, atau Line, atau KakaoTalk, BBM, Yahoo Messenger, apapun terserah. Kalian biasanya ngontek pakai apa? Panggil namanya, kemudian katakan kalimat sederhana ini. How are you? Amin. Mari teman-teman kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, mari kita berdoa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.